Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan Karim, orang tua mana yang mampu melepas kepergian anaknya untuk menuntut ilmu ke pondok pesantren? Semua orang tua pasti akan sedih dan hatinya akan sesak. Namun jangan bersedih, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air. Subhanallah. Kira-kira seperti itulah perjalanan hidup masa kecil Rizaluddin Kurniawan yang merupakan Direktur Bidang Fundraising dan Kerjasama Lazismo. Anak petani sederhana asal desa Bayongbong, Garut, Jawa Barat ini tumbuh dan besar berkat asih dan asuh dari kedua orang tua yang sangat disiplin mendidiknya, terutama dalam hal keagamaan. Nilai yang paling ditanamkan orang tua saya, terutama ayah saya, itu memang tentang agama. Karena di rumah saya itu habis maghrib itu ada pengajian anak-anak dan itu tempatnya di rumah. Dalam membesarkan ke-10 buah hatinya, ayahnya menaruh harapan cukup besar terhadapnya agar mampu mandiri dan berwawasan luas. Saya masuk ke pesantren Darussalam Ciamis. Pimpinan pondoknya adalah Kiai Irfan Hilmi. Nah, disitulah saya mulai sanawiyah, berarti usia 12 tahun keluar SD. Saya merasakan mulai mandiri, jauh dari orang tua, tidak terbayang, tetapi motivasi ayah saya waktu itu menjelaskan bahwa saya ingin membesarkan anak yang punya keberanian, punya mental yang kuat gitu. Makanya disekolahkan jauh. Itu misalkan seperti kata ayah saya, melihara ikan. Mungkin kalau melihara ikan di kolam sendiri itu wawasannya ya akan segitu aja seluasnya kolam. Nah, kamu dikirim ke Ciamis itu biar wawasannya luas seperti membesarkan ikan di sawah. Gitu ya. Nah itulah dan itu yang besar di sawah dengan besar di kolam itu katanya rasanya beda, gitu kata saya. Mungkin banyak hambatannya, banyak rintangannya, tetapi rasa ikan sawah itu pasti lebih enak dibanding ikan di kolam. Dan pengalamannya pasti lebih banyak. Anak ke-7 dari 10 bersaudara ini memang tidak terlahir dari keluarga kaya. Saya ingat waktu kecil itu makan, kadangkala telur satu itu dibagi 10, karena anaknya 10 gitu ya. Tempe ada ini bagi 10. Jadi itu hal yang biasa. Termasuk di pesantren juga saya hal biasa. Makan karena di pesantren itu hanya nasi, lalu lauk beli sendiri. Dan itu kiriman juga ya jarang gitu ala kadarnya. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Lalu saya pindah ke Jakarta untuk kuliah di IAIN waktu itu. Nah, saya tes tanpa bilang ke orang tua, tapi setelah itu ada lulus baru saya bilang gitu bahwa saya ini udah keterima Jakarta dan memutuskan kuliah di Jakarta, bukan di Bandung, bukan di Garut juga. Nah itu ayah saya waktu itu agak kaget memang karena wah gimana Jakarta mahal katanya, nggak ada saudara, nggak ada apa, bagaimana. Nah sempat agak ngobrol bagaimana biaya. Tapi saya waktu itu ya udahlah bagaimana nanti. Tapi juga ayah saya ternyata ya udah kita ikhtiar karena kalau nggak salah ada saudara. Nah, itulah ayah saya dengan kebesaran hati dia menelusuri ternyata memang ada saudara, dan saudara itu adalah bandar toko kelontongan di Kampung Rambutan Terminal. Ayahnya pun menitipkan uang 1 juta rupiah agar bisa digunakan Rizal sebaik-baiknya. Ayah saya itu hanya nitip ke bandar kelontongan itu 1 juta, saya ingat betul.
pokoknya ini saya nanam modal, kata ayah saya mungkin bahasanya gitu, 1 juta tolong cukupi hidup anak saya, mungkin seperti itu. Nah 3 bulan karena saya ini mahasiswa gitu, terus saya di situ kayak barak, itulah saya mulai tidak, kayaknya lebih baik saya ngontrak. Nah udah ngobrol, akhirnya saya ngontrak, dan saya ngontrak di UIN. Kontrakan saya bedeng dan bareng-bareng teman-teman. Sahabat Ramadan Karim, dalam dunia aktivis dan kemahasiswaan periode 96-97, nama Rizaludin bukanlah nama yang asing lagi. Sebenarnya sejak kuliah itulah yang membentuk saya suka bertemu dengan banyak orang gitu ya, suka mendengar ceramah, ngobrol, temu orang, lalu juga ya negosiasi, karena di organisasi itu yang saya dapatkan sih sebenarnya itu bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang. Bersama Edi Suryanto sahabatnya kini tengah disibukkan pendistribusian sembako kepada warga yang terdampak wabah COVID-19. Ya, karena kita lagi kondisi saat ini yang pandemi seperti ini ya, kita perbanyak untuk ketahanan pangan, program-program ketahanan pangan. Kita distribusikan paket-paket sembako seperti beras, kemudian mie instan dan macam-macam bentuk sembako, ada minyak goreng, kecap dan lain-lain ini untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan karena terdampak secara langsung akibat pandemi ini. Sahabat Ramadan Karim, apa yang terbesit di pikiran sahabat jika mendengar kata corona? Pasti jawabannya pertama adalah sebuah virus asal Tiongkok yang menggemparkan dunia. Tetapi apa yang terjadi jika itu adalah nama seseorang? Ya, Dr. Corona Rintawan. Sejak 2006 telah bertugas di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Sekaligus juga saat ini tengah ditunjuk sebagai ketua tim yang bertugas membantu menangani penyebaran virus corona di Indonesia oleh pengurus pusat Muhammadiyah. Nah, saya anak ketiga. Dulu papa itu urutan, jadi A, B, C, D gitu. Sekaligus mungkin menceritakan sumber nama ya. Jadi A, B, C, D, saya anak ketiga, jadi kan C nih gitu. C. Kasih nama apa ini? Waktu itu memang waktu lagi boomingnya corona. Masa nama mobil gitu ya, terus dicari dulu, tanya artinya dulu. Nah, artinya ternyata dapat informasi artinya mahkota. Meski masa kecilnya sering berpindah tempat alias nomaden, memaksanya untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan baru karena ia harus mengikuti orang tuanya yang berpindah tugas sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pengairan Pusat. Jadi memang dari kecil itu saya pindah-pindah, jadi apa ya, terbiasa untuk harus menyesuaikannya. Kalau pindah-pindah itu kan nggak mudah ya, jadi sudah membiasakan diri di satu lokasi yang budaya sama kulturnya seperti itu gitu, terus pindah lagi, teman baru gitu, lokasinya juga baru, budayanya baru, jadi memang dari kecil saya sudah terbiasa mungkin ya, karena itu cepat menyesuaikan dengan perubahan kondisi, jadi sehingga ya kalau konteks sekarang bencana mau dikirim kemanapun, ke daerah manapun ya alhamdulillah bisa menyesuaikan. Keinginan untuk menata masa depan menjadi dokter pun pelan-pelan diperlihatkannya melalui lomba dokter kecil di sekolah. Waktu di Lamongan dulu ada lomba dokter kecil. Jadi memang dari kecil waktu ditanya mau apa itu jawabannya emang dokter. Dulu memang dikira ya kayak anak kecil biasa lah. Terus ada tuh foto saya dapat piala dokter kecil gitu ya. Terus sampai besar saya sekolah nggak ada apa ya, cita-cita lain ya itu. Terus sampai waktu saya lulus SMA kan, zaman dulu kan UMPTN ya,
PTN, terus saya nggak lulus ya tahap 1 ya, terus akhirnya kan harusnya swasta ya, swasta. Tanya bapak ini mau apa gitu, ya nggak ada ya, dokter. Jadi swasta pun saya juga di kedokteran waktu itu, di kedokteran Hang Tuah Surabaya. Dokter Corona Rintawan yang saat ini ditarik menjadi staf khusus Badan Nasional Penanggulangan Bencana ternyata memiliki cerita sedih saat harus mengikrarkan sumpah dokter untuk kali pertamanya. Jadi dulu waktu saya lulus, pertama kali lulus itu tahun 2001, dan saya jadi asisten dokter spesialis. Kemudian waktu itu kan PTT ya, zamannya PTT. Nah, zaman PTT itu daftar nih daerah yang jauh-jauh. Nah, waktu itu seminggu sebelum saya sumpah dokter umum, Bapak kena stroke. Bapak kena stroke, akhirnya Papa nggak bisa menghadiri sumpah dokter saya, dan harusnya bisa diwakili Mama, tapi Mama juga pada posisi itu mendampingi Papa ya di rumah sakit. Selama tergabung dalam tim relawan bencana, banyak yang dipelajari dokter Corona. Karena menangani kebencanaan harus tulus, dan dokter Corona hanya ingin bermanfaat bagi orang lain. Kekompakan, koordinasi, kemudian saya kira kedisiplinan gitu ya, itu juga perlu gitu. Komando, itu patuh pada komando. Jadi hal-hal itu yang mungkin tidak saya dapatkan di dunia kedokteran gitu ya. Bagaimana kita harus bisa berkoordinasi dengan lintas profesi gitu ya. Dan bagaimana dengan memperlakukan orang lain gitu secara seimbang, manusiawi, bagaimana kita bisa memahami konteks hambatan yang dialami oleh orang lain. Subhanallah, semoga apa yang telah diamalkan ketiga sahabat kita ini mendapatkan balasan pahala yang jauh lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sekarang saya akan berkunjung ke salah satu masjid di Surabaya, Jawa Timur, yakni Masjid Ummul Mukminin. Masjid ini bukanlah masjid tua seperti yang biasa saya kunjungi. Tapi kenapa saya ingin menampilkannya untuk sahabat? Karena masjid ini memiliki program kegiatan yang sangat inspiratif. Ramadan Karim akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat, Masjid Ummul Mukminin ini dibangun di atas tanah seluas 2.155 meter persegi, merupakan fasilitas umum pengelolaan pemerintah kota Surabaya yang berlokasi di Jalan Baratajaya 8, nomor 8, Surabaya, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Berdirinya Masjid Ummul Mukminin diawali oleh niat dari sekelompok ibu yang tergabung dalam forum Pengajian Wanita Surabaya Selatan atau biasa disebut pengawas. Masjid ini berdiri berawal dari prakarsa kelompok ibu-ibu pengajian Surabaya Selatan. Pengajian Wanita Surabaya Selatan atau biasa disebut pengawas. Itu pada tahun 1961 punya gagasan seperti itu, ingin mendirikan sebuah masjid khusus wanita. Pada awalnya seperti itu. Maka dibentuklah wadah pembangunan masjid wanita Surabaya. Niat baik itu pun direalisir dengan membuat wadah berbadan hukum dalam bentuk Yayasan Pembangunan Masjid Surabaya. Kemudian tahun 83 itu diresmikan oleh
istri wali kota pada saat itu, Ibu Suparno. Meski tidak persis di tepi jalan raya, namun masjid ini lokasinya cukup strategis, mudah dijangkau dan berdekatan dengan fasilitas umum lainnya seperti pasar, pertokoan, dan terminal angkutan kota. Tidak heran, masyarakat umum menjadi sangat mudah untuk datang singgah ke masjid ini. Hubungan kemasyarakatan menjadi keutamaan dalam serangkaian kegiatan rutin Masjid Ummul Mukminin. Pengajian Ahad pagi yang mengambil ide dari gerakan pengajian di daerah Bojonegoro, selain sebagai sumber ilmu, juga menjadi forum silaturahim pemberdayaan masyarakat. Dan dari kegiatan pengajian rutin minggu pagi inilah berkembang melahirkan kegiatan sosial lainnya seperti program dakwah Bilhal, sebuah realisasi penyaluran pinjaman lunak dan tanpa bunga bagi mereka yang mulai merintis usaha kecilnya dalam upaya memberdayakan masyarakat di sekitar masjid. Sebenarnya program pinjaman lunak tanpa bunga dari Masjid Ummul Mukminin ini dari rasa keprihatinan kita, khususnya ibu-ibu pengurus seksi wanita, atas kegiatan rentenir yang ada di pasar-pasar yang begitu memberatkan bagi pedagang kecil yang mereka rata-rata tidak tersentuh sama sekali dengan lembaga perbankan. Kemudian karena kegiatan ini begitu luar biasa manfaatnya bagi mereka, kemudian kita dengan mencoba membantu mereka untuk memerangi rentenir. Kemudian kita mulailah kegiatan ini mulai tanggal 2 Oktober 2011 dengan pada saat itu modal yang kita pinjamkan sejumlah 3 juta dengan 11 peminjam. Saya ikut gabung di sini tahun 2012, jadi mulai awal. Waktu itu saya masih usaha souvenir sama ini isi ulang juga. Pinjaman pertama 200.000, angsurannya setiap minggu 10.000. Jadi selama 5 bulan atau 20 minggu lunas, kemudian kita naik ke 400. Jadi kita terima kasih untuk dibantu. Ya, bantuan itu kita gunakan, ada yang kita jual pulsa, terus ada yang untuk HP bekas, terus untuk kami ini kalau saya untuk perbaikan panti, jadi perbaikan untuk perlengkapan atau peralatan masase. Jadi saya ajak teman-teman UKM saya gabung di sini, akhirnya saya jadi koordinator, anggota saya lebih kurang 75 orang sekarang. Semuanya punya usaha. Ada yang punya usaha mulai lama, ada juga yang dulunya tidak punya usaha, tapi karena ada bantuan pinjaman lunak dari Ummul ini, akhirnya mereka ada yang usaha. Banyak keuntungan sekali ketika kita bersinergi dengan Masjid Ummul Mukminin. Pertama ya silaturahim, yang kedua dari sisi pinjaman ini kita tidak dikenai bunga. Sehingga secara spiritual kita tenang, nyaman, dan secara ekonomi juga tidak merasa dibebani. Dakwah itu menurut kami tidak harus hanya dengan tidak terbatas hanya dakwah bil lisan ceramah, tidak seperti itu. Tapi kita perluas makna dakwah dengan dakwah bilhal. Apa dakwah bilhal itu? Kita sudah membuktikan bahwa kita mampu memberikan pinjaman kepada para pedagang di pasar, di sektor real yang terjerat rentenir. Ini sudah 400 lebih jamaah yang kita selamatkan dari ketergantungannya pada rentenir. Masjid Ummul Mukminin merupakan sebuah organisasi yang selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman dan berpegang teguh pada kaidah Islam. Karenanya prinsip-prinsip pengelolaan masjidnya pun ditetapkan dan dijalankan dengan penerapan syariat dan muamalat yang islami. Dalam mencapai visinya itu, Masjid Ummul Mukminin dikelola berdasarkan 3 prinsip, yaitu amanah, profesional, dan transparan. Masjid ini sejak awal itu dipersiapkan menjadi masjid yang memang berbeda dengan masjid yang lain. Masjid ini tidak boleh memperdengarkan pengeras suara di luar kecuali azan. Ya, kecuali azan. Sholat pun pengeras suara di dalam. Keunikan masjid ini lagi, masjid ini tidak pernah mengelilingkan kaleng untuk infak. Kotak infak disiapkan di luar, siapa yang mau silahkan. Ya, tidak pernah dikelilingkan di soft-soft. Karena apa? Prinsip kami
barangkali berbeda dengan yang lain, mengangkat kaleng pada saat khotib sedang berkhutbah itu mengganggu konsentrasi. Itu prinsip kami, sehingga kami berhati-hati untuk tidak mengelilingkan kaleng, kotak infak atau apa keliling pada jamaah. Nama Ummul Mukminin oleh para pemrakarsa ditetapkan sebagai nama masjid ini diselaraskan dengan niat dan tekad untuk melatar belakangi didirikannya masjid ini terinspirasi mengabadikan nama Siti Aisyah radhiyallahu an, yaitu wanita pendamping setia Rasulullah SAW yang memperoleh gelar mulia sebagai Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang mukmin, sekaligus sebagai wanita yang menjadi idola dan panutan umat. Ya, itu Ummul Mukminin. Itu adalah lambang daripada perempuan-perempuan yang sangat mulia. Ya. Oleh karenanya itu menjadikan kesepakatan dari para pengurus yang lama, pendiri masjid ini, untuk dijadikan nama masjid ini. Sekalipun tidak mungkin perempuan atau wanita menjadi imam. Jadi ketakmiran tetap dilakukan oleh laki-laki. Tapi sebenarnya pada dasarnya masjid ini yang mendirikan adalah ibu-ibu, terutama ibu pengawas. Perempuan adalah panutan. Dari perempuanlah lahir generasi-generasi muda penerus bangsa, penegak ilmu agama. Diawali banyak permintaan jamaah perempuan agar Masjid Ummul Mukminin ini dapat memberikan wadah sekaligus menjawab berbagai permasalahan yang dialami oleh para perempuan dalam forum khusus di luar forum pengajian. Tercetuslah ide mendirikan sekolah ibu oleh Yayasan Ummul Mukminin. Aktual gitu loh, jadi tidak hanya sekedar, kalau biasanya masjid itu hanya sekedar dakwah saja tanpa nyata. Di sini ada proses nyatanya. Kebetulan saya juga dilibatkan dalam sebagai guru di sekolah ibu. Saya bisa menyalurkan ilmu yang saya pelajari, jadi ngajarin ibu-ibu pengajian. Itu materinya juga bervariasi. Saya hukum, jadi saya mengajarkan ilmu hukum waris, hukum perjanjian. Kemudian yang dari kedokteran juga kesehatan reproduksi. Jadi ibu-ibu di sini meskipun tidak sekolah itu pengetahuannya itu bagus sekali. Ketakmiran Masjid Ummul Mukminin selalu menjadi kesucian, kebersihan, dan keteraturan. Kenyamanan masjid dan piranti masjid adalah juga kunci pokok dalam menjaga kenyamanan umat dalam menjalankan ibadah. Kelengkapan masjid pun semakin hari semakin berusaha dipenuhi, semata-mata demi kemaslahatan umat, karena kebutuhan umat adalah kebutuhan utama. Memang semua itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan, menjalankan serangkaian kegiatan demi memakmurkan masjid, serta menumbuhkan, mengembangkan, dan menjalankan serangkaian ide butuh komitmen dan konsistensi. Itulah yang tiada henti diikhtiarkan pasangan suami istri, M. Munir Komari SH dan Siti Rahmana Bintari. Amanah menggantikan pengurus terdahulu dijalankan oleh mereka dengan hati yang tulus dan ikhlas. Waktu bagi mereka adalah perlu diisi dengan ilmu. Waktu bagi mereka pun adalah perlu guna menghidupkan serangkaian kegiatan masjid, merangkul kaum tua dan muda, menggerakkan para umat agar aktif turut memakmurkan masjid. Bu Ana itu energik, terampil, lugas, familiar, menurut saya begitu. Pribadinya Pak Munir itu menjunjung tinggi tentang kedisiplinan. Ya, harapan saya Pak Munir sama Ibu ya semoga mimpin masjid ini sampai semaunya Pak Munir sama Bu Munir. Masjid Ummul Mukminin bukan hanya sebagai rumah kedua bagi pasangan M. Munir Komari ini. Masjid juga mengajarkan banyak hal tentang hidup kebersamaan bagi mereka jamaah Masjid Ummul Mukminin. Harapan kemudian masjid ini menjadi pusat ibadah, pusat informasi, dan pusat kegiatan sosial. Itu harapannya. Sahabat Ramadan Karim, sungguh membahagiakan jika kehadiran sebuah masjid pun mampu menghadirkan kesejahteraan bagi umat di sekelilingnya.
Sekarang saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.